ya sampai akhirnya jadi loyal customer. Presentasi malam ini lumayan panjang, ada 50 slide PPT. I really hope kalian bisa benar-benar dapetin intisarinya, karena untuk materi ini lumayan agak berat ya teman-teman ya. Oke, maksudnya Seth Godin itu adalah cari produk untuk market. Hal pertama yang harus kalian riset itu adalah siapa yang akan beli dulu. Siapa yang akan pakai produk kita. Kalau misalnya itu adalah produknya mug, mereka akan pakai buat apa. Kalau misalnya produknya itu adalah tumbler, mereka akan pakai biar apa, kenapa gitu. Bukan cuma sekedar secara fungsi, tapi juga secara maksud. Kadang kita jualan itu menggunakan dua hal. Yang pertama itu adalah angle secara emosional, dari sisi emosionalnya mereka. Yang kedua itu adalah secara logical, menggunakan logicalnya mereka. Kenapa mereka membutuhkan sebuah produk dan kenapa mereka membeli produk tersebut. Oke, hal pertama yang kita pengen tahu itu adalah siapa sih definisi market. Market itu apa gitu loh, kalau jenis apa, dan ini adalah sesuatu yang lumayan susah untuk dipahami, khususnya untuk marketer pemula, dan sering di skip sama para penjual. Mereka cuma berpikir they have a product, they learn how to use Tokopedia. Jujur sih, sebenarnya hal seperti itu bukan tidak bisa. Bisa aja kalian kayak riset produk, kemudian riset market, kemudian buka toko di Tokopedia, di Bukalapak, share-share di grup-grup, dan lain sebagainya. Tapi at the end of the day itu nggak long term, karena kita nggak bener-bener mengerti kita mau jualan apa, ke siapa, dan kenapa. Angle-nya untuk apa, biar apa, kayak gitu. Nah, market itu adalah orang yang, tolong dicatat, market itu adalah orang yang menggunakan produk kita. Saya mau kasih contoh orang yang menggunakan produk kita. Saya mau kasih contoh beberapa angle di sini. Ada orang yang fanatik banget sama iPhone. Nah, mereka tuh kalau misalnya ngomongin iPhone, what do they need sama iPhone yang mereka, they really love to banggain, I have an iPhone gitu kan, gue seneng banget gue punya iPhone. Jadi mereka akan kayak gimana? Biasanya kalau mereka beli phone case ya, misalnya mereka beli phone case, mereka pasti demand-nya itu adalah ada gambar lucu-lucu, tapi nggak boleh ketutupan logo iPhone. Dan seringkali tuh bagian tengah-tengahnya bolong. Oke, sedangkan yang berikutnya itu ada Fanatic Ayla, contohnya Fanatic Ayla, atau mungkin nggak ada ya Fanatic Ayla, tapi kalau kita ngomong pengguna Ayla itu banyak banget, dan kita bisa jual apa untuk produk-produk tertentu. Kayak ada juga yang pecinta mobil klasik, ada yang pecinta mobil mini dan lain sebagainya. Kemudian driver itu market ya. Kemudian pecinta K-pop, pecinta BTS itu juga ada niche marketnya lagi. Ada Jungkook, ada siapa. Terus berikutnya anak motor, anak otomotif, dan bisa juga target marketnya itu adalah anak-anak santri. Jadi ini cuma contoh ya teman-teman. Kalau kalian mau jual produk, kalian bisa cari dulu aja sebenarnya siapa sih yang bakalan beli produk kalian, dan cocoknya produk untuk mereka ini apa ya gitu. Menyesuaikan sama siapa yang mau kalian bidik. Misal kayak dulu gue masih punya temen, punya tim gitu, yang apa sih namanya, dulu tuh dia mainnya niche SpongeBob. Jadi kebetulan dulu dropship aja tuh masih ada hoodie dan sweater tuh warna pink dan kuning SpongeBob. Jadi dia bikin desainnya tuh cuma ada muka dan matanya doang, dan itu bener-bener seramai itu gitu loh. Bener-bener seramai itu, dijual sekitar 120 ribuan. Sebenarnya kalau itu masih bisa dibidik lagi, masih potensial banget marketnya. Gue sendiri juga pernah jualan di niche SpongeBob dan laku gitu, dan emang selaku itu. Jadi target market ini perlu dipahami sama teman-teman semua. Tanpa kita ngetahuin siapa target market yang akan beli produk kita, maka apapun yang mau kita jual itu percuma. Ini agak butuh meresapi, memahami, mendalami, apa sih maksudnya, apa sih maknanya.
Nah, target market ini adalah kunci utama buat teman-teman itu ngejalanin bisnis. Jadi, hal pertama yang harus dipikirkan itu, gue mau jual apa ke siapa itu dulu. Gue mau jual apa ke siapa gitu. Nah, dan ini nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dan menentukan angle iklan. Angle iklan itu apa? Angle itu adalah sudut pandang. Kalau sekarang tuh ada ini loh, POV, point of view gitu, point of view dari arah mana gitu. Dan contoh nih di TikTok tuh lagi rame apa namanya konten buat bangun awareness doang. Itu gambar apa namanya gambar kucing si Maxwell yang lagi viral, dan itu cukup ngangkat beberapa brand besar kayak Gramedia, kemudian Kompas, dan itu tuh cuma kayak apa sih namanya boneka Maxwell goyang-goyang doang gitu. Cuma kucing Maxwell goyang-goyang doang aja cukup bikin viral. Dan tadi tuh aku agak stop gara-gara nonton beberapa konten viral di TikTok itu suaranya bagus banget. Dan di TikTok itu emang bener, gue sih sekarang merasakan dengan adanya TikTok, Reels, sosial media dan lain sebagainya, tingkat fokus kita tuh jadi mudah teralihkan, jadi sangat-sangat tipis sekali. Dan ini sebenarnya jadi dua sisi mata uang sih. Kalau di dalam bisnis online itu kitanya sendiri juga jadi agak sedikit kurang produktif. So very careful kalau kalian mau melakukan strategi pemasaran di sosial media. Jangan sampai kalian kehanyut gitu. Dan dengan menggunakan sosial media itu kita tuh dengan mudahnya bisa memperkenalkan brand-brand terbaru, dan banyak banget brand-brand yang secara kapitalnya kuat itu bisa melakukan pemasaran gede-gedean, gila-gilaan di TikTok dan di Instagram. Oke. Nah, ini ada contoh ya, contoh. Kalau ngomong Coca-Cola tuh mereka nggak jual minum, bukan ngomong jual produk bersoda, bukan. Tapi mereka tuh kayak kasih angle atau cerita dari produk mereka bahwa dengan Coca-Cola itu bisa ngebangkitin kita punya semangat, bikin hidup kita lebih berwarna. Nah, dengan kemampuan untuk memahami siapa target market kita jadi mengerti bagaimana caranya membuat narasi, membuat cerita, membuat storytelling untuk memperkenalkan produk kita itu apa. Ini kalau nggak dipraktekin agak susah untuk dipahamin. Maksudnya apa, harus kayak gimana. Nah, strategi komunikasinya tuh yang kayak gimana, yang seperti apa. Dan nggak semua orang itu paham sebenarnya bagaimana caranya berkomunikasi dengan audiensnya. Kadang cuman satu single post doang aja itu udah bisa bikin interaksi yang luar biasa rame banget di Instagram. Atau kadang perlu edukasi sedikit tentang produk kita dengan menggunakan video reels, membuat skrip. Oke. Kayak nanti iklan mau pakai reels, mau pakai apa namanya, mau pakai konten karusel, mau pakai single post, nggak ada masalah. Yang penting dari konten tersebut kita bisa menarasikan atau membuat sebuah skrip atau dialog atau konten dalam bentuk apapun itu untuk menjelaskan kita itu tentang apa, produk kita itu kayak gimana gitu ya teman-teman semua ya. Nah, di sini ada 4 angle strategi komunikasi iklan. Ini tuh ada tentang apa sih yang menjadi angle dari strategi komunikasi tersebut. Itu kita bisa pakai 4 angle utama, yaitu kebanggaan, kebutuhan, masalah, dan harapan. Oke? Nah, kebanggaan tuh gini maksudnya.
Starbucks tuh everybody knew is really expensive, so expensive, mahal banget sampai kayak orang tuh kalau ngafe di Starbucks gitu kayak nggak tahu kenapa itu jadi kayak sebuah social proof di mana seseorang itu memiliki kelebihan atau kelebihan uang atau kelebihan rezeki dengan datang ke Starbucks itu bikin mereka tuh really kayak pagi-pagi kalau influencer di Instagram tuh suka gini apa namanya kasih lihat Starbucks my morning coffee gitu di influence gitu orang-orang yang menyebabkan brand Starbucks itu bisa jadi tetap dikenal dan terkenal dan memiliki prestis yang masih tinggi sampai hari ini padahal sudah ada dari tahun berapa ya 80-an gitu. Udah lama banget Starbucks sejak Howard Marks Schultz itu mengakuisisi dan menjadi co-founder sampai beberapa kali ganti CEO dia lagi yang disuruh balik karena memang yang mengerti jiwanya Starbucks itu ya Schultz gitu. Udah 3 kali ganti CEO balik lagi ke Schultz lagi. Karena ada di dalam sebuah bisnis itu DNA di mana seseorang itu memiliki pesan tentang apa itu bisnisnya mereka, apa sih pesannya yang ingin disampaikan, yang membuat sebuah bisnis itu memiliki apa ya, memiliki uniqueness atau ya kalau misalnya kita mau kan ada Coca-Cola, ada Pepsi, contoh ya kayak gitu. Ya sama-sama minuman bersoda, sama-sama rasa Coke, tapi taste-nya beda gitu. Bahkan ada satu produk lagi kompetitor, kalau di Indonesia namanya Sansaparilla, kalau di luar namanya ini root beer. Ya, yang brandnya kita kenal dengan AW itu sama-sama kayak Coke, tapi dia punya rasa yang berbeda. Kalau Coca-Cola agak sedikit pahit, kalau yang Pepsi lebih manis, ada yang Big Cola, it's all cola, but with different taste gitu, dengan rasa yang berbeda, sama-sama air soda tapi memiliki uniqueness-nya sendiri. So you have to think, buat teman-teman semua yang pengen growing bisnisnya, you have to understand your DNA dari bisnisnya kalian. Kalian itu mau contoh ya, kayak Apple itu kan dia emang main segmentasi kelas atas ya. Dengan harga yang tinggi, what they sell is perfection, bahasanya mereka gitu, simplicity is perfection. Gimana Apple itu bukan cuma canggih, bukan cuma inventing, bukan cuma penemu, tapi benar-benar memiliki nilai di mana jika seseorang memiliki Apple, apalagi Apple yang terbaru, tapi bukan cuma itu, gue sendiri pengen beli Apple itu karena dia punya kamera emang sebagus itu, sestabil itu, dia punya quality yang meet the perspektif dari si usernya gitu. Nah itu teman-teman semua, kalau mau jual produk, misalnya pun dropship, nggak usah takut kalau misalnya kalian mau branding, pakai brand kalian sendiri, it's okay gitu. Itu bisa kalian di dropship aja menyediakan fitur branding supaya kalau dulu pernah ada member DA itu yang menggunakan strategi branding, dia jual desainnya nggak terlalu gede, cuma A5 di bagian depan, tapi di branding sama dia. Itu jualnya juga nggak terlalu mahal, dia mau ngambil strategi ini, strategi Erigo. Nah, dia jual sesuatu yang kayak gini nih contohnya nih. Yang sebelah kiri kan desainnya Erigo, sebelah kanan ini contohnya untuk otomotif. Nah, kalian bisa tentukan kalian punya angle, kalian punya strategi, menentukan sama seseorang itu menyukai apa gitu, bangga tentang apa, suka sama anime, suka sama apa, dan lain sebagainya itu ya. Hal pertama sebelum kalian jualan, kenal dulu sama siapa sih marketnya kalian. Kalian tuh jual apa, sama siapa, dan kenapa. Wah, itu sesuatu yang core lah ya, menjadi hal utama yang perlu dipahami di awal. Kalian jualan apa, buat siapa, dan kenapa kalian jual produk tersebut gitu. Dan di saat mereka bisa jadi misalnya contoh kalian bikin desain estetik ala-ala ala-ala
sebutannya apa, ala-ala Japanese street gitu, yang menurut kalian tuh ya sesuai sama apa ya, sesuai sama marketnya. Misalnya gini, Mobile Legend deh, Mobile Legend kalian suka sama desain apa gitu, sama karakter yang mana, terus kalian bikinin desainnya. Kalau kalian bingung nih, gue ngomong apa ya? Gue kasih contoh aja di sini. Gua kasih contoh. Nah, kayak gini deh contohnya. Misalnya kalian suka sama Mobile Legend, terus kalian mau jual kaosnya. Nah, bisa kayak gini. Di DA tuh bisa bikin yang kayak gini, bisa. Terus kalau misalnya kalian mau bikin custom shirt ala distro, misalnya. Nah, bisa bikin kayak gini. Di sini kalau misalnya bingung maksud saya apa, saya kasih contoh aja. Nah, contoh kalian pengawas solo nggak irama alingan nongki noro pak moyo pulang jalannya keloyor. Ini contoh cuma kayak begini doang aja udah bisa. Nah, atau kayak gini. Ini idenya lucu sih. Nah, contoh. Hai teman, ceritakanlah aku sejelek mungkin di belakangku. Tapi ingat, jangan sampai aku tahu, biar kita tetap berteman. Bangsat sekali ya pribadi. Contoh, ini kalian bisa bikin konten kayak gini. Yang penting kalian ngerti sebenarnya target marketnya siapa. Contoh kayak gini nih. Efek gedang kluthuk siramu manto manyo cangkira kandusan sepetine pojok loro ati joget-joget. Efek gedang kluthuk siramu manto manyo cangkira kandusan. Nah, ini kalian tinggal cari riset aja di mana aja, produknya bisa apa aja. Nah, produknya bisa nasi atau kaos. Nah, ini kalau kalian mau request kayak gini bisa. Nah, kalian tinggal ngeriset aja gitu. Nah, yang berikutnya itu kalian bisa jualan dengan angle kebutuhan. Apa kebutuhan dan keinginan seseorang sebelum membeli? Ini gua kasih contoh aja ya. Misalnya kebutuhan. Misal mau buat nembak, mau buat kado, nah mau ngasih orang, nah kayak gini contoh. Lagi di supermarket, kaget lihat bajunya. Aku rekam Bim, mau tunjukin ke Ayang. Contohnya kayak gini. Tahu nih, di sini banyak juga nih 155.000 followers. Nih contoh kayak gini. Untuk siapapun itu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa untuk siapapun itu dan kau hadir. Oke, contohnya kayak gini, pengen nembak. Maaf banget sebelumnya lagi nggak butuh Ayang, butuhnya uang. Bisa bikin kayak gini. Jadi ini tuh banyak sih sebenarnya. Tinggal apa sih kebutuhan dan keinginan seseorang, sampai pahamin dulu aja sebenarnya mereka tuh butuhnya apa. Dan kalau kalian bisa ngerti butuhnya mereka,
atau kayak yang di Cilda Custom gitu kan, kebutuhan untuk souvenir, kebutuhan untuk hadiah, kebutuhan untuk gift, hampers dan lain sebagainya. Itu kan bikin mereka jadi, wah gue memiliki kebutuhan, dan kalau kita bisa kasih solusinya, mereka pasti akan beli gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Misalnya butuh seragam, bentar lagi nih Natalan, Natalan udah lewat. Bentar lagi nih Lebaran, terus butuh seragam buat keluarga. Kayak gini nih, kalau udah lagi bulan puasa nih Lebaran kan mereka biasanya dapat THR. Nih belanjanya suka gila-gilaan. Terus butuh kado khusus buat yang tersayang, pengen kasih kenang-kenangan. Jadi teman-teman tinggal riset aja, kayak saya tadi ngeriset ke. Nah, kalau misalnya produk yang kalian bikin itu adalah angle-nya masalah, mereka punya masalah nih. Terus mereka butuh sesuatu ya, anggap aja kayak gini nih, masalahnya produknya mahal, butuh produk proteksi sama estetika, ya bisa kasih case anti-crack. Ini cuma contoh aja. Tinggal pikirin aja kira-kira ada celah apa ya yang bisa gue masuk gitu untuk menjual produk gue. Berikutnya itu adalah harapan. Harapan itu adalah keinginan yang sulit atau tidak bisa dipenuhi gitu. Jadi contoh nih, misalnya kaos LDR. Oh, iya. Pesona indah wajahmu Bisa bikin mampu mengalihkan duniaku, tak henti membayangkanmu, terganggu oleh cantikmu. Pesona indah. Masalahnya mereka LDRan, atau misalnya kayak gini, kasih kado buat cowok, kita punya loh ini produknya, tinggal bikin aja jadi hampers. Kalau kalian mau se-effort itu untuk bikin jadi hampers gitu loh. Oke, jadi misalnya kayak gue sih sebenarnya ada kayak ginian nih. Kayak kayak gini nih. Misalnya Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya. tahanan emak, atau misalnya ada foto mereka butuh buat nih binatangnya mati atau kayak gimana, terus mereka buat kenang-kenangan. Nah itu bisa juga kayak gitu. Tapi yang penting tuh bukan soal produknya apa. Kalau ngomong produk mah yang jualan banyak, cuman kalau yang kita fokusin tuh angle-nya itu apa gitu. Kita mau ngasih tahu apa namanya, mau butuh kasih buat kenang-kenangan kah? Kayak kaos seragam kelulusan. Nah contoh kayak gini, bisa print cetak desain foto kesayangan orang tua. Misalnya kita rindu sama orang tua gitu kan, orang tua udah nggak ada, itu bisa kayak foto kita sama mama kita, foto kita sama kesayangan kita, itu kita bisa buat inilah, buat ngebantu kita ngerasa lebih selalu ingat. Atau boleh juga dengan angle agama gitu kan, angle agama, biar selalu ingat sama Allah, biar selalu ingat sama Tuhan ya kan. Nah, kalau kalian udah ngerti soal 4 hal tersebut untuk dijadiin angle pemasarannya nanti kayak gimana, berikutnya yang kalian fokuskan itu adalah niche market. Niche market itu adalah segmen lagi, jadi lebih kecil lagi dari market gitu. Kalau misalnya market, misalnya kalian targetnya tuh market couple nih ya, kayak tadi Flex Club ke SBY kan marketnya ceruknya ke pacaran gitu misalnya. Terus kalian pengen lebih ceruk lagi, misal LDRan, ya kan, pacar yang lagi LDRan, terus
pakai angle mau kasih kado buat mereka yang punya apa sih namanya, buat yang pacarnya kurang effort, atau kayak pengen pakai angle buat dia yang ku sayang namun kurang perhatian, misal kayak gitu aja lah contohnya. Nah ini bisa jadi desain kayak begini juga. Niche market itu sama dengan satu tema desain tertentu. Yang penting kalian itu ngerti sebenarnya siapa sih segmented yang mau kalian bidik. SpongeBob itu kaosnya udah banyak. Jadi kalau bisa sih mending sesuatu yang fokus ke produk di mana orang-orang tersebut tuh fanatik gitu. Kalau dulu tuh yang banyak nih ya, udah pasti nih. Pertama, niche K-pop. Yang kedua itu anime. Yang ketiga itu game. Yang keempat itu bola, olahraga tertentu gitu. Dan tinggal kayak ya I really love the things, dan tinggal kalian bikin aja nih, gue mau kasih lihat ya. Dan ini sebenarnya masih banyak yang jualan dan justru sekarang lagi gede-gedenya. Misalnya kayak sini impact. Nih gambar kayak gini. Ini astagfirullahaladzim, nih desainnya udah dari zaman dulu. Nah, bikin desain kayak gini, ini yang paling disukai nih. Harganya dengan 24.000. Misal mau casing, tapi kalau misalnya mau kaos tuh masih lebih kaos itu lebih bisa kompetisi daripada casing. Kalau casing tuh udah banyak, ini bikin desain kayak gini. $13. $130.000. Tuh, desainnya nanti kalian kalau mau nyari nih, misal mau desain yang kayak gini, mau nyari di mana? Kalian pakai ini nih, namanya etsy.com. Di etsy.com kalian masukin aja Genshin Impact. Nah. Oh, nanti muncul nih katalog-katalog desain yang kalian bisa bikin. Contoh yang kayak gini. Tuh, bisa yang kayak gini. Tuh, kayak gini. Saya tidak tahu dia siapa. Kalau bagaimana nanti. Nah, dulu tuh sempat ngetren yang desain kayak gini. Ini pakai Place It ya teman-teman semua. Ini pakai Place It. Kalau kalian, ini menurut gue sih bisa laku daripada kalian pusing kan. Sebenarnya mata kayak begini doang desainnya banyak. Dan sebenarnya sih belum terlalu banyak yang main gitu. Kalau kalian suka. Ini pakai ini ya, pakai Place It itu. Ada tools-toolsnya, nanti saya akan kasih tahu sama teman-teman semua. Tapi kalau kalian emang sejago itu desain, kalian bisa bikin desain yang kayak begini atau yang kayak gini. Yang kayak gini. Orang tuh yang penting orang ngelihat desainnya dulu, mereka suka, mereka tertarik, mereka pasti beli. Di-upload aja. Ini bisa di-copy. Ini bisa di-copy image terus masukin. Kayak gitu. Bisa kan? Oke. Tuh, contohnya kayak gitu. Jadi bisa bikin, kalian bisa tentuin aja sendiri niche-nya. Dan itu sebenarnya masih sangat, enak banget sebenarnya teman-teman kalau mau difokusin ya. Kalau mau difokusin tuh marketnya masih besar dan masih ini banget, masih blue ocean. Oke, cara meriset target market. Ini yang pertama yang harus kalian pikirkan itu adalah tentang buyer persona. Buyer persona itu adalah siapa sih orang yang bakalan beli produk kita. Jadi kita harus ngerti dulu. Sesimpel kalian cari aja community-nya. Kalian ke Facebook. Di sini aja juga ada kok. Di TikTok juga banyak kok. Nah, tinggal kalian perhatikan aja siapa aja sih. Kaos overseas cash banget.
kaos plesetan. Outfit anak. Ini kenapa outfit anak ya? Pakai hashtag Genshin Impact, tapi kagak ada Genshin Impact-nya. Artinya ini marketnya luas banget. Ada 27 billion loh padahal. Lihat tuh, ini pemain marketnya nih guys. Nggak ada yang main guys. Nggak ada yang main ini. Marketnya masih sangat luas sekali. Tapi nggak ada yang jual kaos di hashtag ini. Gitu. Jadi tinggal pikirin aja tentukan dulu berdasarkan umurnya mereka, kira-kira umur berapa sih? Ini kenapa kalian harus ngerti ini? Karena kalau misalnya kalian nanti iklan ke depannya setelah kalian lewat dari fase paid promote, kalian masuk ke fase iklan, nah kalian harus ngerti ini karena nanti itu akan mempengaruhi cara kalian membuat landing page, cara kalian menentukan target market, cara kalian menentukan demografi, cara kalian menentukan gender, cara kalian menentukan umur. It's really important. Ini adalah basic yang harus kalian ngerti sebagai calon marketer. Berikutnya adalah segmentasi market. Nah, kalian harus bisa membagi market menjadi lebih spesifik. Tadi saya buka di TikTok, ternyata pemainnya belum ada guys. Kalau saya jadi kalian sih, hajar kalau kalian suka Genshin Impact. Tapi kalau kalian nggak suka Genshin Impact, mungkin kalian bisa masuk ke market Mobile Legends, market apapun lah. Sebenarnya peluangnya masih sangat luas sekali. Tapi ingat ya, value kalian itu, value proposition kalian itu adalah quality product ya teman-teman semua ya. Nah ini apa namanya strateginya, caranya. Itu kalian tentukan dulu niche yang paling besarnya dulu marketnya. Contoh Genshin Impact. Terus nanti kalian breakdown. Kemudian di breakdown itu berarti ke sub niche-nya yang kecil-kecilnya lagi gitu. Jadi di breakdown dulu karakternya misalnya, baru nanti tentukan setelah kalian ngerti mau nge-target karakter yang apa, bisa jadi kalian nanti cuma menonjolkan beberapa karakter aja. Contoh kayak Hu Tao doang atau apa. Nih bisa kayak gini nih caranya. Pertama kalian gedein dulu nih Genshin Impact, atau Genshin Impact tuh apa sih, game apa sih? Nanti kalian kalau udah menentukan entah mau Genshin, contoh. Oke. Terus bentar ya. Kebetulan permainan ya, game ya. Genshin Impact nih game ya. Nah, kalian misalnya mau ngomongin soal game. Ya, game HP ya. Genshin Impact kan mainan HP itu kan banyak ya. Contoh Free Fire game bukan sih, kayak dulu tuh Mobile Legends. Gua nggak tahu game-game zaman sekarang yang lagi seru-serunya apa. Yang gue tahu tuh Genshin Impact ini apa namanya, ada Genshin Impact, ada Mobile Legends. Kalian sebut aja nama game-gamenya apa aja gitu. Nah terus habis itu dipecah gitu, kalian mau masuknya ke, udah gue fokus ke Genshin Impact aja, terus kalian pecah lagi gitu karakter berdasarkan karakter di Genshin Impact itu apa aja gitu. Kalau ini kan ada Taglia, ada Kamisato Ayaka, ada Dehya, ada Baizu, ada Cafe, ada Catching, Yoimiya, banyak banget itu nama-nama karakternya. Jadi kalian tinggal tentukan saja, dan kalian bisa bikin contoh ya kalau mau lihat. Tadi udah gua kasih contoh, sorry. Ya tentukan aja sendiri. Nah pokoknya pilih yang nyaman untuk digarap dan dikembangkan sepaham kalian, sengerti kalian, jangan ikut-ikutan. Nggak boleh gonta-ganti niche, kalian harus konsisten sama niche yang udah kalian pilih. Karena kalau misalnya kalian gonta-ganti, nanti kalian nggak ngerti gitu loh, polanya, strateginya, marketnya. Diulik aja terus sampai kalian ngerti, sampai kalian paham. Desainnya, gambarnya, terus dan desain yang gua kirim di grup itu bisa kalian pakai untuk diupload di Instagram misalnya gitu, asal kalian ngerti bagaimana cara ngedesainnya. Kalau kalian ngerti cara desainnya, ya udah bikin aja, yang penting ada mentahannya gitu.
cari-cari aja dulu, riset-riset aja dulu desainnya, kemudian diupload-uploadin. Kalaupun mockupnya kalian nggak bisa bikin, ya kalian bisa ngambil misalnya di Etsy.com, contohnya kayak gitu. Karena di Etsy itu tidak ada haki atau tidak ada copyright-nya. Nah, pertama sebelum kita mulai jualan atau bisnis, kita start dari bikin bisnis plan-nya dulu. Bikin bisnis plan-nya tuh kayak gimana? Bisnis plan itu adalah perencanaan dalam bisnis. Kita mau exitnya kayak gimana, mau nanti kalau misalnya eksekusinya mau kayak gimana. Nah, ini agak-agak butuh proses untuk sampai kalian ngerti. Dan ini mau gue sharing strategi cara pilih niche market. Tadi gue udah ngasih contoh satu yang Genshin Impact. Mulai dari hal yang kalian ngerti dulu deh. Kalau kalian ikut community apa? Misal community cupang, community ikan hiu, community pebisnis, community apa sih namanya, Bitcoin, whatever it is gitu. Pokoknya dimulai dari hal yang kalian sukain dulu dan bisa kalian jadikan hobi atau penghasilan tambahan dan ada komunitasnya. Dan jangan misalnya gini, kalian cowok, kalian ngelihat market K-pop itu potensial, terus nekat gitu mau ngambil niche itu cuma karena itu potensial. Nanti ngejalaninnya nggak happy, karena kalian nggak akan happy sama target marketnya, kalian nggak akan happy sama karakter marketnya. Jadi jangan asal-asalan menentukan target market. Dan kalau misalnya kalian sudah menentukan, misalnya Genshin Impact tadi, dalamin niche market yang udah kalian pilih. Fokus, jangan kemana-mana nguploadnya. Pokoknya setelah kalian sudah menentukan produknya, fokus saat menyiapkan produknya, menyiapkan ininya, menyiapkan itunya, gitu loh ya teman-teman semua. Nah, berikutnya itu adalah lakukan benchmarking. Kemarin itu udah saya bahas tentang apa itu benchmarking, tapi nanti kita akan bedah lagi, lebih dalam lagi. Dan kita akan ngebahas di next Zoom, kayaknya sih di berikutnya. Yang penting teman-teman sekarang, saya kasih PR dulu. Kita mind mapping dulu bagaimana caranya kita menentukan segmentasi market. Dan kalau misalnya kita dari Genshin Impact nih, gitu. Kayak Genshin Impact kalau gua ngeliat kayak banyak banget deh ininya. Ini banyak banget sih menurut gue ini ya. Kalian tinggal tentukan aja di sini aja udah banyak banget. Ada bisa tinggal disesuaikan. Gambar-gambarnya juga banyak. Nah, desainnya kayak gimana kalau kalian mau bikin chartnya? Coba cari, di research dulu yang kayak gimana sih yang disukain gitu loh. Ada yang kayak gini. Soalnya kan pasti ada aja orang-orang yang apa ya, orang-orang yang pengen koleksi desain-desain gambar kayak begini. Atau kayak ini yang kayak gini nih A3, kalau ini tuh A4 deh kalau nggak salah. Terus kayak gini. Kalian research aja gitu dari desainnya apanya, terus abis itu ngupload katalog apa yang menurut market bagus. Katalog yang menurut market bagus itu adalah katalog yang enggak lebay, enggak keramaian, kayak gini doang aja udah lumayan bagus menurut gue. Kayak gini, katalog kayak gini aja, nggak usah apa ya, nggak usah terlalu rame lah. Ini bagus nih strategi ini. Nah, bisa bikin kayak gini. Yang penting jangan lebay lah kalau kalian mau bikin mockupnya. Nantilah kita bahas terpisah. Nah, nanti ngelebarinnya gimana ya? Jangan cuma satu karakter gitu. Terus kalau perlu emang kalian emang main Genshin Impact, jadi ngerti gitu. Kalau misalnya kalian gak main Genshin Impact, mau jualannya kayak gimana gitu. Harus ngerti dulu kalian mau apa. Atau mungkin bisa bikin kayak begini. Tadi kan udah lihat ya contoh desain yang kayak gini. Tadi di TikTok ada ya. Kaos pentol ini menurut gue segmen banget sih menurut gue ya. Contoh nih kalau yang kayak gini buat yang bucin, ini nggak usah insecure kalau ngelihat ada orang jual segini. Gila sih, nggak tahu bahannya kayak gimana. Jangan pernah jual terlalu murah gitu. Ini aja nih Cocol Store dia jual ini harganya lumayan mahal kok. Kalau nggak salah Cocol lumayan mahal. Desainnya nggak harus yang ini.
Wah, gila, berdarah-darah banget. Kalian tuh harus bisa kompetisi untuk bisa stand out dari market. Harga murah tuh justru ngebunuh sih kalau menurut gua. Nah, di sini tuh ini segmented banget, misalnya mau nge-target. Yang penting perbanyak traffic. Nah, contoh nih desain kayak gini, ini buat orang-orang yang suka ke fitness gitu kan. Atau misalnya yang kayak gini buat kalau ngiklan di akun-akun semacam dagelan. Atau yang kayak gini buat anak-anak games. Jadi segmentasinya tuh bisa luas banget sebenarnya. Tinggal dari kaliannya aja mau nguliknya apa enggak, mau fokus apa enggak gitu. Asalkan kaliannya fokus mah harusnya bisa lah. Nah, pokoknya ini taruh di dalam pikiran kalian. Kalian sendiri yang harus ngeriset, karena kalian sendiri yang harus menemukan segmentasinya. Jangan nanya ke orang lain, kamu niche-nya apa? Ya niche dia yang dia nemu gitu. Kalau ketemu sama orang sukses pasti ya, gue udah ketemu banyak orang dan yang sukses mereka tuh omongannya satu, semuanya fokus satu. Riset, 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 riset. Udah itu doang. Cari jawaban dari lu sendiri. Kalau udah ketemu, fokus, kembangin, baru ngomongin teknis marketing nanti pemasarannya kayak gimana. Pokoknya riset sendiri, jangan ikut-ikutan sama orang lain. Kalau ikut-ikutan nggak akan bener lah, gue bilang. Nah, lakukan riset secara detail, karena kalau misalnya udah masuk, ya udah gitu, kalian harus maksimal di situ. Kalau enggak, aduh gue udah ketemu sama banyak orang, ngerjain setengah-setengah, sekuplek gitu loh. Jadi kita tuh harus mulai dari kita anggaplah ya kalau teman-teman di sini udah pada jualan atau kita mulai dari nol lah. Kosongin gelas. Pokoknya anggap kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngerti apa-apa. Saya cuma fokus untuk menemukan strategi untuk niche market yang saya inginkan. Oke, berikutnya itu adalah ada proses yang harus kita lewatin. Itu yang harus kita fokuskan terlebih dahulu. Proses tersebut yang harus kita lewati saat kita mau memulai bisnis kita. Dan banyak yang start, namun percaya deh sama saya, udah banyak banget orang yang masuk ke industri custom, tapi yang akhirnya dapat omset ratusan juta itu cuma segelintir orang. Dan kalau dibilang segelintir itu jangan berpikir kalau itu adalah karena marketnya berdarah-darah, bukan. Hanya karena mereka nggak konsisten, nggak fokus, dan gampang nyerah. Oke, si A yang jual kaos 250.000 per piece berhasil menangkin persaingan pasar dan mengclosingkan. Ya, jadi gini maksudnya. Belum tentu yang jual murah itu yang sukses. Jadi jangan melihat dari fata morgana seseorang yang jual murah. Karena pada dasarnya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu menjual produk sesuai dengan value produknya tersebut dan bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Beda harga, beda mindset, beda market, beda segmen, beda strategi. Jadi ini yang harus teman-teman kuasai dulu, yang harus teman-teman latih dulu, karena kita nggak tahu nih teman-teman nanti ke depannya mau jualan apa ke siapa. Harga hati-hati, jangan kepengaruh sama mereka yang banting harga. Anda itu punya budget marketing, Anda itu ada operasional, jadi benar-benar dihitung dengan baik, dengan sangat hati-hati strategi yang mau Anda lakukan untuk memulai bisnisnya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman berpikir pembeli hanya mencari barang murah, maka Anda salah. Anda benar-benar super salah. Karena sebenarnya enggak, orang itu membeli, justru kalau terlalu murah orang nggak percaya. Gue beli celana murah banget, harga cuma 20.000, nggak tahu ya bahannya tipis, transparan, rawang. Ada deh, ada harga, ada kualitas. Jadi mendingan beli yang pasti-pasti aja. Malah kalau gue ya, misalnya bisa, gue mendingan beli barang dari toko yang kayak Shopee Mall, kayak gitu, yang jelas-jelas aja lah, yang nggak jelas gue skip. Oke, sebenarnya kuncinya tuh bukan tentang harga, tapi apa sih yang Anda tawarin, berapa sih nilai dari barang dan pelayanannya teman-teman.
Nah, itu dulu yang difokusin. Ini mungkin theoretical banget ya. Cuman nanti kalau misalnya udah waktunya kalian ngepraktekin hal kayak begini tuh, kalian akan sadar bahwa ini fundamental banget. Apapun bisnisnya, apapun produknya, ini adalah kunci untuk kalian bisa menang dari kompetisi di market. Jadi nggak usah takut kalau misalnya harganya dibanding-bandingin, nggak usah takut sama perang harga, nggak kayak gitu. Kalau misalnya mau lihat contohnya di Shopee, kalian bisa riset atau di Tokopedia lah ya. Tokopedia ini marketnya beda sama market Shopee ya. Sedikit berbeda ya. Gue sih pakai Shopee iya, pakai Tokopedia iya. Nah, harganya memang lebih tinggi kalau di sini. Teman-teman bisa lihat, misalnya kita ngomong kaos, dan kita ngomong produk, ya ada yang sampai 1.000 tapi lihat 4,4, ada yang 18.000, gila sih. Nah, ini ada yang, nih lihat ya, di sini harga kaos polos ya, sama-sama kaos polos ya guys. Ini supplier kaos, ini Aven Pendi, 18.000 terjual 6.000. Sedangkan 26.000 terjual 100.000. Dan dia tetap masih bisa menangin kompetisi dengan harga 70.000. Desainnya nggak terlalu gede, ini pakai plastisol ya kan. Nah, tapi coba lihat yang kategori tokonya. Kalian denger ya, kalian itu bisa jual produk official store. Kalian bisa bikin official store kalian sendiri, tapi dropship ke dropshipaja.com itu bisa banget. Oke, ini yang 100 ribuan juga bisa tuh. Jadi sebenarnya kalau di Tokopedia itu nggak ngaruh sih, tuh lihat official store malah harganya bisa super kompetisi. Kalian bisa dapetin, ya yang penting kalian mainin strateginya aja. Ada tuh yang kayak gini, begini doang aja harga 85.000. Kalian bisa ini loh, bisa jadi official store sebenarnya kalau kalian mau. Gitu. Oke, Bang Rizal, kita lanjut lagi ya Bang. Oke, nggak usah takut. Sebenarnya yang penting kalian ngerti, kalian mau pakai strateginya kayak gimana. Segmennya itu, pokoknya hadapin aja dulu kalau misalnya ada kekhawatiran, ketakutan, pokoknya fokus lakukan semuanya step by step. Dan ini satu hal yang perlu saya jelaskan ke teman-teman semua, karena bertumbuh itu nggak ada yang lembut gitu, sakit sih, sakit banget. Growing is really painful, nggak nyaman, nggak enak, berat, dan ya luar biasa lah. Nah, pokoknya sekarang waktunya teman-teman bangkit kembali bareng sama dropship aja. Kita maju bersama dropship aja, karena semua ilmu tuh pasti works, pasti berguna dan bermanfaat asal teman-teman praktek. Kalau nggak praktek percuma teman-teman. Ini ada satu quotes terakhir before I stop the class ya. Kegagalan itu hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Jadi kalau sekarang kita gagal, kita mulai lagi, yang penting dengan cara yang lebih baik. Oke, so kurang lebih itu teman-teman semua yang luar biasa. Ada yang mau nanya, ilmunya agak sedikit berat. Saya mau kasih PR buat teman-teman semua, kalau teman-teman bersedia, yaitu coba research. Kira-kira research kompetitor kan kemarin saya udah kasih ya PR untuk benchmark dengan store lain. Coba kalian cari. Kira-kira kalian mau nembak segmentasi market apa, kemudian mau jualan apa, desainnya kayak gimana, boleh share nanti di grup, atau ada ini nggak sih, ada laporan tugas nggak sih, Gisda? Ada. Oh ya udah, tolong di-share ke teman-teman semua, kita kasih tugas untuk melakukan riset target market terlebih dahulu, dan tolong di-share di grup, nanti kita Sabtu atau Sabtu ya, Gisda ya, ada evaluasi ya. Setelah satu materi lagi baru kita evaluasi.
Oke, besok kita Zoom lagi nggak? Nanti aku cek. Kayaknya jeda dulu Mak sehari. Oke, berarti Jumat ya? Iya. Oke, kalau gitu. Teman-teman ada yang mau nanya? Atau gimana? Hai, Bang Mada, Bang Wahyu, Iwan, Bang Rizal tadi ada ya? Ayo teman-teman ada yang mau nanya. Behind the scene ada sih, nanti di-share aja sih, Gisda. Ya, Konten behind the scene. itu loh yang video mencetak. Oh iya, ada. Yang ini nanti di-share aja di grup. Oke, ada lagi pertanyaan? Market tuh sebenarnya nggak perlu susah-susah ya, Mak ya. Nggak perlu Apanya? jauh-jauh mikir. Nggak usah, makanya tadi gue langsung kasih tahu Genshin Impact kan. Jadi teman-teman bisa mulai dari yang paling dekat aja, paling familiar gitu di kehidupan sehari-hari ya, Mak ya. Betul, kalian mulai dari yang paling kalian ngerti aja dulu. Tadi saya udah kasih tahu etsy.com, riset desain-desainnya di sana. Nanti saya akan kasih tahu tools-tools untuk bikin mockup dan lain sebagainya ya. Oke. Ya udah, Gisda, berarti kurang lebih itu dulu ya untuk materi hari ini. Kalau teman-teman bingung sama presentasi tadi, ada yang mau ditanyain, bisa nanya aja di grup ya guys ya. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa hari Jumat ya, Gisda ya. Iya, Mak. Oke, thank you Gisda, bye-bye semua. Thank you, Mak. Terima kasih semuanya. Ya.